warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Hazrina Amni, SSI MPD, dosen tetap program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Primagraha, Serang, Banten. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori Praktek Kebugaran Jasmani. Saya mengajar mata kuliah TP Kebugaran Jasmani pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah TP Kebugaran Jasmani merupakan mata kuliah yang wajib dengan kode khusus JKR 216. Adapun deskripsi mata kuliah TP Kebugaran Jasmani, yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip, norma, serta bentuk-bentuk latihan yang bisa mengembangkan nilai-nilai kesehatan serta kebugaran jasmani seseorang sehingga dapat memiliki kualitas hidup yang lebih sehat, jauh dari resiko terkena penyakit dan mendapatkan manfaat-manfaat psikologis maupun emosional melalui aktivitas jasmani. Perkuliahan TP Kebugaran Jasmani diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring sebagai tatap muka langsung untuk kuliah praktek dan juga daring sebagai kuliah teori. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online melalui platform e-learning resmi UPG by Sevima di https://siakat.primagraha.ac.id. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman yang nyata. Di antaranya adalah 1. Ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori dan praktek kebugaran jasmani. Yang kedua, diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan materi perkuliahan. Yang ketiga, project based learning, di mana mahasiswa melakukan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani sebagai bentuk aplikasi yang praktis dari materi yang telah dipelajari. Capaian pembelajaran TP Kebugaran Jasmani yaitu CPL 2 mampu menerapkan, mengembangkan, dan menemukan dalam konteks pengembangan atau implementasikan ilmu kebugaran jasmani. CPL 5 mampu merancang bentuk latihan kebugaran. CPL 7 mampu berkomunikasi secara efektif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu 1. Mampu memahami pentingnya gaya hidup sehat dan aktif serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. CPMK 2 mampu mengevaluasi kebugaran jasmani dan aktivitas fisik untuk sehari-hari. CPMK 3 mampu merancang, memaknai, dan melakukan aktivitas-aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Adapun media pembelajaran yaitu 1. Modul, 2. PowerPoint, 3. Video pembelajaran. Untuk materi pembelajaran, yang pertama, gaya hidup sehat dan aktif. Yang kedua, kebugaran jasmani dan aktivitas fisik. Yang ketiga, evaluasi kebugaran jasmani dan status level aktivitas fisik. Keempat, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan denyut nadi. 5. Indeks massa tubuh dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Keenam, pemanasan, pendinginan, dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Ketujuh, fleksibilitas dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Kedelapan, nutrisi makanan dan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. 9. Komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan dan kalori. 10. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan aktivitas permainan invasi. 11. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan permainan lapangan atau net. 12. Pelaksanaan berbagai model tes kebugaran. 13. Membuat program aktivitas kebugaran personal. 14. Melaksanakan program aktivitas kebugaran personal. Untuk kriteria penilaian TP Kebugaran Jasmani yaitu tugas kelompok dengan bobot 15%, sikap keaktifan dengan bobot 20%, keterampilan dengan bobot 15%, serta ujian kompetensi UTS dan UAS dengan bobot 50%.
Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Salam olahraga. Hari ini kita masuk ke mata kuliah kebugaran jasmani. Ya. Seperti biasa kita melaksanakan praktek pada siang hari menjelang sore. Sebelum masuk ke materi yang awal, kita doa dulu. Habis itu kita polling down. Nanti ada sedikit review dari saya mengenai materi yang sebelumnya. Untuk itu satu orang ke depan mimpin doa. Sebelum kita memulai penelitian pada hari ini, mari kita baca doa dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing. Baca doa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Menghadap ke sini ya, tetap ya. Direntangin tangannya, siap gerak. Oke, rentangin tangan, gerak. Baik teman-teman, kita mulai pemanasan dari kepala, dorong ke atas, hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Kakinya dirapatkan, tangannya ke atas, kakinya sipit. Jogging sampai sampai biru, balik lagi sampai tiang bendera. Go. Sebelum memasuki materi pada kuliah hari ini, saya sedikit review tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang apa? Membahas apa materi sebelumnya? Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Ada berapa kebugaran jasmani? Ada 4. 1. Kesehatan jantung dan Kesehatan jantung dan paru-paru. Gimana itu kesehatan jantung dan paru-paru? Kenapa dia bisa berhubungan dengan kebugaran jasmani? Apa yang dilihat di sana? Daya jantungnya lebih terjaga dari kita yang melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jika kita sudah melakukan olahraga, daya jantungnya lebih kuat dari sebelumnya. Yang kedua apa? Ya, kekuatan otot, daya tahan otot. Ya, daya tahan otot. Apa hubungannya sama kebugaran jasmani? Di mana lihatnya? Daya tahan otot itu ketika otot menggerakkan badan kita, contohnya saat kita berlari, berjalan, dan juga melompat. Ya, betul. Ya, daya tahan otot kita terlatih ya dengan aktivitas sehari-hari kita, dilihat dari berjalan, berlari, berlompat. Nah, itu bisa apa? Daya tahan ototnya bisa terlatih ya. Yang ketiga apa? Fleksibilitas. Apa itu fleksibilitas? Kelenturan ya, kelenturan dari tubuh ya. Semakin dilatih maka orang tersebut akan semakin lentur. Jadi kalau misalnya atlet harus lentur atau tidak? Lentur. Kalau tidak lentur? Kaku. Benar. Kalau tidak lentur ya kaku ya. Kalau tidak lentur karena semua cabang olahraga itu membutuhkan kelenturan. Yang terakhir apa? Komposisi tubuh. Gimana bisa melihat komposisi tubuh? Dari berat badan seorang. Dari berat badan seseorang? Dan lemak. Ya, dari lemak yang ada pada tubuh seseorang. Ya, jadi 4 komponen yang berkaitan dalam kebugaran jasmani untuk kesehatan. Itu hubungannya. Masuk ke materi yang selanjutnya. Komponen kebugaran jasmani itu ada 2. Satu yang berhubungan sama kesehatan, satu berhubungan sama keterampilan. Hari ini ada keterampilan. Apa itu keterampilan? Skill. Ya, keterampilan itu skill ya. Skill yang dimiliki oleh masing-masing orang itu berbeda. Tidak akan sama ya. Jadi kalau kamu si A cabur basket, si B cabur lainnya pasti punya keterampilan yang berbeda-beda. Ya, hari ini materinya tentang kebugaran jasmani yang berhubungan sama keterampilan, tapi keterampilannya dari cabur yang bermain di net. Ya. Apa aja cabang olahraga yang bermain di net? tenis, Meja, tenis lapangan, badminton,
cabur tersebut adalah cabur yang berhubungan sama net ya. Nah, hari ini kita mengkaji bagaimana sih hubungannya kebugaran jasmani sama keterampilan dari cabur tersebut ya. Ada berapa yang sudah kalian ketahui? Ya, ada berapa? Oke, sebelum membahas itu masih ingat tentang 10 komponen kebugaran jasmani? Oke, 1. Strength. Strength. Apa itu strength? Kekuatan. 2. Endurance. Daya tahan. Ketiga? Speed. Kecepatan. Keempat? Kelincahan atau agility. Kelima? Fleksibilitas atau keenam? Balance. Ketujuh? Koordinasi. Kedelapan? Akurasi. Sembilan? Reaksi. Terakhir? Hari ini saya akan kasih 3 materi. Yang pertama tentang kecepatan, ya. Kecepatan atau kita sebut dengan speed. Speednya menggunakan sprint dengan jarak 11 meter. Kenapa saya ambil 11 meter? Karena saya mengacu pada olahraga tenis lapangan, di mana para pemain itu harus menguasai daerah lapangannya, ya, dengan panjang kurang lebih 11, ya, 11,8 atau panjang dari lapangan tenis itu sekitar 23,77. Jadi saya ambil setengahnya, karena main tenis nggak mungkin di dua sisi, pasti di satu sisi ya. Ya, itu yang kedua ada agility atau kelincahan, dan yang terakhir ada reaksi. Ketika kamu dikasih bola, anggap saja bermain badminton ya atau tenis lapangan, dibalikin bola pasti ke arah yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Di sana membutuhkan reaksi yang cepat, daya ledak otot ya. Tidak mungkin kita punya reaksi yang bagus kalau daya ledak ototnya tidak bagus dan tidak pernah kita latih dengan baik. Sebelum masuk ke materi, saya butuh 1 orang. Ya, skip. Oke, lihat ya. Olahraga yang bermain di net kan butuh namanya speed, agility, sama reaksi. Ya. Sebelum kita masuk ke tesnya, kita lihat. Nanti dia akan lari. Ketika dia lari di titik cons, dia lari, coba lari. Anggap ini cons. Ini sebelum dia cons, saya akan give fluidnya dan kalian mundur. Sebelum sampai di cons lagi, akan maju lagi. Oke, dilakukan selama 1 menit ya dari masing-masing orang. Ini latihan ini biar apa? Biar ya, pertama daya ledak, kedua ya speednya, kecepatan kalian menangkap bola. Kalau main tenis, ketika bolanya ground stroke, bolanya dipukul sama lawan, pasti bolanya akan jatuh di titik yang berbeda. Ya, makanya kita butuh yang namanya sprint buat ngambil lagi. Kalau kelincahan, kalau kelincahan pasti kiri kanan, coba contohin kiri kanan. Ya, di badminton ada tidak? Gerakan ya. Di badminton ada gerakan seperti ini. Di tenis meja ada? Ada semua. Ya, ada semua kelincahan. Satu lagi ada reaksi. Ya, ada reaksi. Ketika kamu badminton, mukul bola, speed, ketika ngambil belakang, pasti ngambilnya seperti ini. Ya. Jadi nanti reaksi. Jadi dilatihnya, ada besar lagi. Nanti gini. Yang satunya di belakangnya akan memberi bola. Ya, memberi bola. Rizky, ketika fluid ditiup, nanti Rizky akan balik badan dan mengambil bolanya. Ya, itu namanya reaksi. Nah, terjadinya reaksi itu karena daya ledak otot kalian yang bagus, itu refleksnya. Ya, masih banyak yang bermain di mata pelajaran bola kecil, ya, bola kecil, bola besar, yang bakal kita ajari nantinya ketika kalian menjadi seorang pemimpin. Jadi 3, 2, go. Latihan apa? Agility.
Oke, kita ulangin satu gerakan lagi koordinasi. Di dalam cabang olahraga itu, olahraga terutama yang permainan net, ya. Kalau misalnya bolanya jatuh ke depan, tidak mungkin dua orang itu maju ke depan berbarengan, benar? Ya, lihat. 3, 2, go. Ya, lihat. Terus, kalau dia koordinasinya nggak bagus, ini bakal tabrakan. Ya, apalagi ada yang telat. Nah, itu bakal terjadi kehilangan poin kalau dalam pertandingan. Paham sampai di sini? Paham. Maju lagi, geser. Maju lagi. Udah sampai ke tempat. Kalau mau 2, 3 terserah ibu. Go. Sekarang latihan apa namanya? Reaksi. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Reaction. reaction ya. Inilah bentuk latihan reaksinya. Nanti ini juga bisa kalian ajarkan kepada anak didik kalian ya. Oke, siap? Ready? Tangannya di sini semua. Oke, ketika saya tip fluid baru dikasih ya. Oke, ready? Siap? 3, 2, turun tangannya, ngapain di sini ya? 3, 2, ambil bolanya, balik badan ambil bolanya. Mantulnya cuma sekali. Menang, Neng. Oke, jadi 3 komponen tersebut tidak ada yang saling mendahului. Semua harus dilatih dengan berbarengan. Ya, mau itu kelincahan, mau itu kecepatan, mau itu reaksi. Ya, karena semua cabur yang sudah saya katakan sebelumnya itu membutuhkan 3 komponen itu. Yang tadinya kalau kamu kiranya sebenarnya berhubungan sama kesehatan ada 7. Ya, ada 7 dari 10 komponen kebugaran jasmani. Ya, hari ini kita hanya 3. Ya, minggu depan pada pertemuan selanjutnya kita kembali refreshing dari yang hari ini 3, minggu depan ditambah 4 jadi 7. Ya, kita. Oke, gak usah balik kalau belum minggu lagi. Oke, kenapa harus dia dilatih reaksi? Reaksi itu membutuhkan daya ledak yang ada di sini. Makanya kalau daya ledak ototnya kurang baik, ya, ketika fluid ditiup dia tidak maksimal. Ya, boleh. Contoh Resma sini maju satu. Kita lihat dari daya ledak ototnya. Yang mana reaksinya punya daya ledak otot yang paling cepat. Ya, artinya dia kalau daya ledak ototnya bagus, berarti reaksinya juga bagus ya. Lihat, daya ledak ototnya lebih bagus dari Rizky. Nah, itu yang menandakan reaksinya bakal lebih bagus juga. Ya. Rizky. Oke, silakan balik. Karena kita outputnya pendidik ya, sebagai guru ya. Kalau penjat itu outputnya pasti guru atau peserta tenaga pendidik. Nanti kalau misalnya melakukan pembelajaran yang biasanya kalian lakukan olahraga yang menyulitkan anak-anak, lompat atau sprint jarak jauh. Nah, itu sebenarnya itu bagus, tapi alangkah lebih baiknya melatihan dasarnya dulu. Ya, dasarnya seperti apa? Seperti yang kelincahan tadi, tidak usah jauh-jauh, bikin aja huruf T ya, atau yang seperti yang kita terapkan tadi. Ketika itu bisa dilakukan, maka yang lebih panjang akan bisa dilakukan dan itu lebih tidak berbahaya. Ya. Nah, dan juga kalau melakukan praktek itu lihat di sekelilingnya apakah itu safety atau aman atau tidak aman ya. Kalau dia tidak safety, ya berarti harus disingkirkan dulu barang-barangnya. Ya, ada yang ingin ditanyakan dari perkuliahan hari ini? Ada, Bu. Ya, apa Rizky? Nah, apakah boleh anak di bawah umur atau anak-anak sekolah, misalkan anak SD lah, apakah boleh mereka menggunakan beban tambahan seperti kayak dumbbell atau barbel dan lain-lain? Ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya buat Rizky. Pertanyaan dulu buat Rizky. Berat badan anak ketika dia melakukan olahraga, ya, bolehkah dia melakukan
sebuah beban di luar dari body dia, dari tubuh dia sendiri? Oke, jawabannya tidak boleh sampai dia umur 17 tahun ya. Apapun olahraganya, kebugaran jasmaninya atau otot yang dilatihnya harus menggunakan berat badan anak itu sendiri, diri dia sendiri. Kalau misalnya tekanannya lebih dari berat badan dia, maka otot itu tidak akan bisa atau tulangnya tidak akan bisa bertumbuh. Tulangnya tidak akan bertumbuh. Yang ada dia melebar. Kita cooling down, habis cooling down kita fun game. Ya, ada games, ada satu games yang akan kita mainkan. Oke, cooling down dulu. Ini ada satu games, gamesnya titik kumpul namanya. Titik kumpul. Jadi kalau saya bilang, ini aja bentuknya ya. Kalau saya bilang 5 kelompok, berarti ininya 5. Oke, games pertama ya. Buat 7 kelompok. Gugur. 3 kelompok. Oke, berikutnya buat 12 kelompok. Oke, itu berarti ini yang menang ya. Oke, cukup. Ya, balik lagi. Evaluasi sedikit dari mata kuliah pada siang kali ini. Tadi kita sudah mempraktekkan 3 gerakan yang termasuk dalam komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Apa aja tadi? Aksi, kelincahan, kecepatan, sama kelincahan. Teman-teman semua, saya absen ya untuk perkuliahan hari ini menggunakan e-learning. Kolena, hadir Bu. Resma, hadir Bu. Feby, hadir. Fajar, hadir. Nurrahman, hadir. Aska, oke, udah semua ya? Oke, terima kasih atas perkuliahan pada siang hari ini. Saya akhiri dengan doa syukur. Alhamdulillah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi